Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya dan Bapak dosen yang kami hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan materi tentang Accounting Measurement System atau dalam bahasa Indonesia biasa kita kenal dengan sistem pengukuran akuntansi. Nah, topik ini sebenarnya sangat menarik dan juga pastinya sangat penting karena menjadi dasar dari bagaimana akuntan menilai dan melaporkan kondisi ekonomi suatu perusahaan. Lewat dari sistem pengukuran inilah kita bisa tahu seberapa besar nilai aset perusahaan, berapa kewajiban yang masih harus dibayar, dan juga berapa besar laba yang benar-benar dihasilkan oleh perusahaan tersebut dalam satu periode. Jadi, materi ini akan membantu kita untuk memahami bagaimana angka-angka dalam laporan keuangan sebenarnya terbentuk dan apa arti di balik angka tersebut. Next, sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami, yaitu kelompok satu yang beranggotakan saya sendiri, Zaskia Nurul Aini, dengan nomor induk mahasiswa 2023 123 1008. Dan rekan saya, Saya Gita Octavia dengan nomor induk mahasiswa 2023 12111139. nah di kesempatan kali ini kita berdua akan bergantian menjelaskan materi mulai dari pengertian dasar, konsep pengukuran, sampai dengan penerapan global berdasarkan IFRS. Boleh di next? Untuk pembahasannya kita ada di 6 topik utama. Yang pertama adalah sistem pengukuran modal dan penghasilan. Yang kedua, akuntansi biaya historis. Yang ketiga, akuntansi biaya kini. Yang keempat, modal keuangan dan modal fisik. Yang kelima, harga dan nilai dalam akuntansi. Dan yang terakhir adalah perspektif global dan IFRS tentang pengukuran dalam akuntansi. Jadi, alurnya ini akan berjalan dari konsep dasar terlebih dahulu, baru selanjutnya kita akan masuk ke penerapan modern dalam standar akuntansi internasional atau yang biasa kita kenal dengan IFRS. Boleh di next? Oke, pertama-tama kita mulai dari pendahuluan. Salah satu peran utama akuntansi adalah untuk mengukur dan melaporkan posisi keuangan serta kinerja suatu perusahaan dalam satuan moneter yang relevan dan juga dapat dibandingkan. Proses pengukuran inilah yang kemudian disebut dengan Accounting Measurement System atau sistem pengukuran akuntansi. Sistem ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan penting, seperti seberapa besar sih aset perusahaan pada saat ini? Yang kedua, berapa nilai kewajiban yang masih harus dibayar oleh perusahaan? Yang ketiga, seberapa besar laba atau rugi yang dihasilkan selama periode tertentu? Nah, dalam dunia akuntansi, itu tadi ada 3 pertanyaan utama yang selalu ingin dijawab oleh laporan keuangan. Yang pertama tadi, seberapa besar aset perusahaan saat ini. Yang kedua, berapa besar kewajiban yang masih harus dibayar. Dan yang ketiga, apakah perusahaan menghasilkan laba atau malah menghasilkan rugi selama satu periode tertentu. Nah, semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini muncul dari proses yang disebut dengan Accounting Measurement System. Sistem ini berfungsi untuk mengubah aktivitas ekonomi menjadi angka yang bisa diukur, dibandingkan, dan juga dipahami oleh semua orang. Jadi bisa dikatakan bahwa sistem pengukuran akuntansi adalah jantung dari laporan keuangan. Tanpa adanya pengukuran yang baik, data keuangan bisa menyesatkan dan keputusan bisnis pun menjadi tidak akurat. Bisa diberi contoh tuh misalkan kalau aset tidak dinilai dengan benar, maka investor akan salah menilai kondisi perusahaan. Boleh di next? Selanjutnya ada unsur yang diukur dalam akuntansi.
Sistem pengukuran akuntansi diterapkan pada 5 unsur utama pada laporan keuangan. Yang pertama adalah unsur aset. Contohnya ada kas, piutang, persediaan, dan bangunan. Tujuan dari pengukuran aset adalah untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi. Yang kedua adalah unsur liabilitas. Contohnya adalah utang usaha dan juga pinjaman bank. Tujuan dari pengukuran liabilitas adalah untuk menentukan nilai kewajiban yang harus dibayar. Unsur laporan keuangan yang ketiga adalah ekuitas. Contoh dari ekuitas adalah modal disetor dan juga laba ditahan. Tujuan pengukurannya adalah untuk mengetahui nilai kepemilikan pemilik. Unsur yang keempat adalah pendapatan. Contohnya adalah penjualan barang dan juga jasa. Tujuan dari pengukuran pendapatan adalah untuk mengukur hasil aktivitas operasi. Yang kelima, unsur beban. Contoh dari unsur beban ini adalah gaji, depresiasi, dan juga bunga. Tujuan dari pengukuran beban adalah untuk mengukur konsumsi sumber daya ekonomi. Nah, jadi dalam sistem pengukuran akuntansi ada 5 unsur utama laporan keuangan yang akan diukur secara konsisten. Yang pertama tadi ada aset, yaitu semua sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan. Seperti contohnya tadi ada kas, piutang, persediaan, dan juga bangunan. Tujuannya adalah untuk mengetahui berapa besar manfaat ekonomi yang bisa digunakan di kemudian hari atau di masa depan. Yang kedua adalah liabilitas, yaitu utang atau kewajiban perusahaan terhadap pihak lain. Misalnya adalah pinjaman bank. Pengukurannya penting agar kita tahu seberapa besar tanggungan perusahaan. Yang ketiga adalah ekuitas. Ekuitas adalah hak pemilik perusahaan setelah semua kewajiban dikurangi dari aset. Lalu ada pendapatan, yaitu hasil dari penjualan barang ataupun jasa. Dan yang terakhir adalah beban, yang menggambarkan konsumsi sumber daya. Misalnya ada biaya gaji, bunga, ataupun depresiasi. Dengan memahami kelima unsur ini, kita bisa menilai posisi keuangan dan kinerja perusahaan secara lebih akurat. Kalau kas berkurang tapi piutangnya naik, itu artinya adalah ada uang yang masih tertahan di pelanggan. Seperti itu teman-teman, cara untuk kita mengukur unsur-unsur ini di dalam akuntansi. Boleh di next. Nah, sekarang kita masuk ke inti dari sistem pengukuran, yaitu bagaimana cara kita menilai modal dan juga penghasilan. Kita masuk ke sistem pengukuran modal dan penghasilan. Di sini tuh ada 3 sistem pengukuran pendapatan dan modal utama. Secara umum ada 3 pendekatan dasar, yang tadi ada 3 itu. Yang pertama adalah biaya historis atau historical cost, di mana nilai aset dicatat berdasarkan harga perolehan awal. Yang kedua biaya kini atau current cost atau juga biaya berjalan, bisa kita sebut dengan biaya berjalan, yaitu nilai aset disesuaikan dengan harga saat ini. Yang ketiga ada harga jual sekarang atau exit value atau current selling price, atau biasa kita sebut juga dengan exit value atau juga fair value, di mana aset dinilai sesuai berapa nilainya jika dijual di pasar pada saat sekarang ini atau detik ini. Nah, standar akuntansi modern seperti IFRS biasanya nih menggabungkan dari ketiga sistem pengukurannya agar hasil pengukurannya ini bisa lebih realistis atau juga lebih informatif. Nanti kita akan lihat apa aja sih perbedaan dari ketiganya ini secara detail di pembahasan selanjutnya. Boleh di next. Sorry kita boleh di sebelumnya lagi ada yang ketinggalan. Untuk 3 sistem pengukuran pendapatan dan modal utama ini, itu adalah ketiganya tadi dikombinasikan menjadi fair value. Jadi dalam akuntansi 3 sistem utama untuk mengukur pendapatan
dan modal sejarahnya itu ada cukup panjang. Nah, ini udah kita ringkas. Jadi dari dulu banget, sejak abad ke-15, akuntansi pakai sistem double entry atau pencatatan dua sisi ala Pacioli. Sistem ini yang akan jadi fondasi sampai saat sekarang ini. Lalu setelah revolusi industri dan terutama krisis Wall Street di tahun 1929, muncullah sistem biaya historis atau historical cost. Artinya, aset dan modal dicatat berdasarkan harga belinya dahulu. Sistem ini baru benar-benar jadi dasar baku akuntansi sekitar tahun 1930-an. Nah, di tahun 1960-an, orang mulai merasa biaya historis ini kurang pas. Apalagi saat harga-harga mulai berubah. Maka muncullah sistem alternatif. Ada dua arah besar, yaitu yang pertama, biaya berjalan atau current cost, atau harga beli sekarang, di mana aset dan modal dinilai dengan harga pasar saat ini, bukan harga barang lama waktu pada saat barang itu dibeli. Contohnya Edward dan Bell di tahun 1961 yang mengembangkan sistem akuntansi berbasis biaya berjalan. Ini mirip cikal bakal akuntansi nilai wajar atau fair value accounting. Dalam sistem ini ada dua pendekatan. Yang pertama, pemeliharaan modal finansial di mana modal dijaga dari sisi nilai uang, dan juga ada pendekatan pemeliharaan modal fisik, di mana modal dilihat dari kapasitas fisiknya. Misalnya, perusahaan masih bisa produksi dengan kapasitas yang sama. Konsep modal yang dipilih bakal bikin perhitungan laba ini jadi beda. Nah, yang kedua ada harga jual sekarang atau current exit price, di mana aset dinilai berdasarkan berapa harga kalau dijual sekarang. Jadi, pengukuran pendapatan dan modal didasarkan pada nilai keluar atau exit value. Nah, kesimpulannya ada 3 sistem besar. Yang pertama tadi ada biaya historis atau historical cost. Yang kedua, biaya berjalan atau current cost, atau biasa kita kenal dengan harga beli sekarang. Yang ketiga, harga jual sekarang atau exit value, atau harga jual saat ini. Sampai sekarang, standar akuntansi internasional nggak hanya dipakai satu sistem aja, tapi menggabungkan dari unsur ketiganya dalam konsep fair value. Boleh di next? Kita lanjut ke akuntansi biaya historis. Di sistem yang pertama ada akuntansi biaya historis, di mana dasar pemikiran biaya historis ini berasal dari beberapa sumber. Yang paling berpengaruh adalah dari buku karya Platon dan Littleton, yaitu buku An Introduction to Corporate Accounting Standard. Tujuan akuntansi pada dasarnya adalah untuk menyediakan informasi tentang kondisi dan kinerja perusahaan, terutama untuk pihak-pihak yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari perusahaan. Misalnya adalah pemilik atau investor, dan juga kreditor atau pemberi pinjaman. Kenapa penting? Karena di perusahaan besar atau korporasi ada pemisahan antara pemilik dan pengelola atau manajemen. Pemilik tidak tahu persis apa yang terjadi di dalam perusahaan. Jadi mereka harus mengandalkan laporan akuntansi. Yang kedua, perusahaan dianggap punya identitas sendiri, terpisah dari pemilik dan kreditor. Jadi meskipun mereka memberikan modal ataupun memberikan pinjaman, posisi mereka tetap sebagai orang luar yang butuh laporan resmi untuk bisa tahu bagaimana perkembangan dari perusahaan tersebut. Intinya, akuntansi ini berfungsi untuk menunjukkan akuntabilitas dari manajemen. Bagaimana manajemen menggunakan dana yang telah dititipkan oleh pemilik dan juga kreditor, dan laporan keuangan itu bisa jadi alat komunikasi utama. Nah, terkait biaya historis atau historical cost, laporan biasanya didasarkan pada biaya historis, yang artinya nilai aset dicatat sesuai dengan harga perolehan awal, bukan nilai pasarnya sekarang. Yang kedua, kelebihannya adalah sederhana, jelas, dan juga konservatif.
Tapi di samping sederhana, jelas, dan konservatif, itu tetap ada kritiknya. Kritiknya adalah laporan bisa menyesatkan karena tidak selalu mencerminkan perubahan nilai aset dan juga nilai liabilitas. Misalnya aset tanah bisa naik drastis nilainya, tapi di laporan tetap tercatat dengan nilai harga beli terdahulu. Akibatnya adalah laba bisa terlihat lebih kecil ataupun bisa terlihat lebih besar dari kenyataannya, sehingga kebijakan dividen juga bisa keliru. Jadi nilai yang tertuang di laporan keuangan ini tidak sesuai dengan keadaan nyatanya atau aktualnya. Nah, dalam biaya historis, perubahan nilai baru dicatat kalau ada transaksi nyata. Misalnya adalah asetnya dijual. Jadi, kenaikan atau penurunan nilai selama aset masih dipegang perusahaan tidak dicatat. Jadi, tujuan utamanya itu adalah memberikan informasi yang akuntabel bagi pihak luar. Yang kedua, laporan keuangan berfungsi sebagai bukti pertanggungjawaban manajemen. Dan yang ketiga, metode biaya historis mudah dipahami, tapi sering dikritik karena tidak selalu mencerminkan nilai sebenarnya dari perusahaan saat ini. Itu adalah tujuan-tujuan dari akuntansi itu sendiri. Ada 3 tujuan, yaitu tadi tujuan utamanya pastinya adalah untuk memberikan informasi yang akuntabel bagi pihak luar, yaitu bagi kreditor dan juga investor. Dan yang kedua, laporan keuangan berfungsi sebagai bukti pertanggungjawaban dari manajemen. Bagaimana caranya manajemen itu mengelola dana yang telah dititipkan oleh kreditor dan juga oleh investor. Dan yang ketiga tadi metode biaya historis mudah dipahami, tapi sering dikritik karena tidak selalu mencerminkan nilai sebenarnya atau nilai aktual dari perusahaan saat ini. Boleh di next. Kita lanjut ke modal dan laba. Sekarang kita akan bahas apa sih hubungan antara modal dan laba. Laba sendiri adalah selisih antara pendapatan dan biaya dan menjadi indikator utama bagi perusahaan apakah perusahaan ini berjalan dengan efisien atau tidak. Laporan laba rugi biasanya jadi pusat perhatian karena menunjukkan hasil kerja perusahaan dalam satu periode tertentu. Sedangkan untuk neraca lebih berfungsi sebagai penghubung antara periode untuk melihat bagaimana posisi keuangan berubah dari satu waktu ke waktu. Dalam metode biaya historis, laba dihitung dengan menggunakan prinsip pencocokan antara pendapatan dan biaya. Artinya, biaya yang menghasilkan pendapatan diakui pada periode yang sama. Misalnya, biaya iklan bulan ini diakui sebagai beban bulan ini, bukan nanti pada saat penjualan meningkat. Intinya, laba itu dianggap sebagai kenaikan modal atau tadi aset dikurangi dengan utang yang dihitung berdasarkan biaya historis atau harga perolehan awal. Jadi sebelum bicara laba, perusahaan harus bisa memastikan modalnya tidak berkurang dibanding awal periode. Menurut Patten and Littleton tadi, akuntansi itu sebenarnya cara untuk menghitung selisih antara pendapatan atau hasil yang diperoleh dengan biaya atau usaha yang telah dikeluarkan. Nah, selisih inilah yang kita sebut dengan laba. Laba ini penting karena menunjukkan seberapa efektif suatu perusahaan dijalankan oleh manajemen dan sangat diperhatikan oleh pemilik modal. Laporan laba rugi menjadi pusat perhatian karena disitulah hasil dari kinerja perusahaan selama satu periode bisa terlihat. Berapa pendapatannya, berapa biayanya, dan juga berapa labanya. Sedangkan untuk neraca sendiri dianggap lebih sebagai catatan posisi keuangan yang menghubungkan laporan laba rugi dari waktu ke waktu. Nah, dulu di Amerika, FASB punya dua cara pandang. Pandangan pendapatan dikurang beban atau income expense view. Nah, di mana itu laba dilihat dari perbandingan langsung antara pendapatan dan biaya. Pandangan yang kedua adalah asset liabilitas atau asset liability view, di mana aset
Itu laba bisa dilihat dari perubahan nilai aset dan juga nilai liabilitas. Kalau pakai konsep biaya historis, ada dua prinsip dasar. Yang pertama adalah prinsip matching atau pencocokan. Yang kedua ada juga konsep konservatis atau konsep konservatis. Konsep matching atau konsep pencocokan adalah biaya dicatat dan diakui sesuai dengan pendapatan yang telah dihasilkan oleh perusahaan. Yang kedua, untuk konsep konservatif atau konsep konservatisme, lebih hati-hati, misalnya potensi rugi lebih cepat diakui, tapi potensi untung baru diakui kalau itu sudah benar-benar terjadi. Jadi singkatnya, laba adalah hasil akhir dari selisih pendapatan dan biaya yang mencerminkan efektivitas perusahaan dalam menjalankan operasinya, dan laporan laba rugi adalah alat utama untuk menunjukkannya. Boleh di next. Ini dia teori pencocokan yang tadi ada teori matching dan juga ada teori konservatisme. Dalam akuntansi, dua prinsip penting yang mendasari metode biaya historis ini ada dua ini, yaitu teori pencocokan biaya dan juga teori konservatisme. Teori pencocokan menjelaskan bahwa biaya harus dicatat sesuai dengan manfaat ekonominya. Nah, sesuai dengan yang ada di PPT, itu teori pencocokan biaya menjelaskan bahwa biaya harus dicatat sesuai dengan takdirnya. Jika manfaatnya sudah habis, maka dicatat sebagai beban di laporan laba rugi. Tapi jika belum habis manfaatnya, tetap jadi aset di neraca sampai digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Sedangkan untuk konsep konservatisme, prinsip akuntansi yang hati-hati, di mana beban diakui secepat mungkin, sedangkan untuk pendapatan hanya diakui jika sudah benar-benar pasti. Kenaikan nilai aset tidak dicatat, tapi penurunan langsung diakui, sehingga laporan keuangan lebih aman dan tidak terlalu optimis. Sementara itu, untuk konsep prinsip konservatisme mengajarkan seorang akuntan untuk lebih berhati-hati. Jadi kalau misalkan ada kemungkinan rugi, akui dengan segera. Tapi kalau ada potensi untung, jangan dulu diakui sampai keuntungan itu benar-benar terjadi. Tujuannya adalah tidak lain tidak bukan adalah untuk laporan keuangan tidak terlalu optimis dan tetap realistis. Contohnya misalkan kalau ada piutang yang belum pasti tertagih, sebaiknya langsung dicadangkan daripada menunggu rugi nantinya. Nah, jadi gini, untuk teori pencocokan biaya atau matching cost theory pada dasarnya ngomongin tentang kapan sih sebuah biaya dianggap sebagai beban atau expense dan kapan dia masih dianggap sebagai aset. Bayanginnya gini aja, kalau perusahaan beli barang atau jasa, semuanya itu punya biaya yang harus dicatat oleh akuntan. Nah, biaya itu nggak langsung semua dihitung sebagai beban. Ada juga yang langsung habis dipakai untuk menghasilkan pendapatan sekarang. Misalnya gaji karyawan bulan ini yang masuk ke laporan laba rugi sebagai beban. Ada juga biaya yang belum habis manfaatnya, tapi masih bisa dipakai untuk menghasilkan pendapatan di masa depan. Misalnya adalah mesin pabrik atau juga stok barang, yang nantinya akan masuk ke neraca sebagai aset. Nah, seiring berjalannya waktu, biaya tadinya ditunda, misalnya persediaan atau mesin. Akhirnya akan kadaluarsa alias habis dipakai dan berubah jadi beban di laporan laba rugi. Jadi, untuk seorang akuntan harus pintar mencocokkan atau harus pintar matchingin antara biaya dengan pendapatan yang dihasilkan. Contoh gampangnya gini, beli bahan baku 10 juta rupiah. Awalnya masuk ke neraca sebagai persediaan, tapi setelah dipakai buat bikin barang dan barangnya habis terjual, biaya itu berubah nasibnya atau berubah takdirnya menjadi beban atau harga pokok penjualan di laporan laba rugi. Jadi inti dari teori ini adalah setiap biaya punya takdir. Apakah masih bisa jadi aset atau sudah waktunya dicatat sebagai beban? Atau bisa dibilang teori pencocokan ini yang
bikin laporan keuangan lebih masuk akal, di mana pendapatan ditampilkan bareng dengan biaya yang benar-benar menghasilkannya. Sedangkan untuk konsep konservatisme adalah prinsip akuntansi yang hati-hati di mana beban diakui secepat mungkin, sedangkan pendapatan hanya diakui jika benar-benar sudah pasti. Kenaikan nilai aset tidak dicatat, tapi penurunannya langsung diakui, sehingga laporan keuangan lebih aman dan tidak terlalu optimis. Konservatisme dalam akuntansi itu intinya lebih ke hati-hati. Caranya adalah beban dicatat secepat mungkin, tapi pendapatannya baru diakui kalau sudah benar-benar yakin untuk diterima. Kalau aset naik nilainya, misalkan harga tanah nih naik, itu nggak langsung dicatat. Tapi kalau nilai aset turun, itu harus langsung diakui. Jadi prinsip ini bikin laporan keuangan cenderung kondisinya itu kelihatan lebih aman atau jelek daripada optimis. Tujuannya biar nggak menyesatkan, lebih baik perusahaan ini terlihat hati-hati daripada terlalu bagus, padahal belum tentu nyata adanya kayak gitu. Boleh di next? Kita lanjut ke argumen untuk akuntansi biaya historis. Akuntansi biaya historis telah dikritik oleh banyak pihak, terutama atas dasar bahwa akuntansi tersebut tidak melaporkan realitas komersial atau memberikan penilaian kekayaan bersih terkini. Nah, para pembela telah menyampaikan argumennya sebagai berikut. Yang pertama, biaya historis relevan dalam keputusan ekonomi. Yang kedua, biaya historis berdasarkan transaksi nyata. Yang ketiga, biaya historis terbukti bermanfaat dari dulu. Yang keempat, laba dipahami sebagai selisih pendapatan dan biaya historis. Yang kelima, biaya historis lebih sulit dimanipulasi. Yang keenam, laba dari harga pasar kadang menyesatkan. Yang ketujuh, harga pasar bisa jadi informasi tambahan. Dan yang kedelapan, belum ada bukti kuat menolak biaya historis. Jadi dari argumen-argumen tersebut bisa kita simpulkan adalah yang pertama tadi biaya historis relevan dalam keputusan ekonomi. Artinya biaya historis itu penting karena bisa jadi bahan refleksi bagi manajer. Nah, mereka itu butuh tahu berapa sih biaya yang benar-benar sudah dikeluarkan di masa lalu untuk menilai apakah keputusan yang diambil waktu itu bijak atau tidak. Jadi biaya historis adalah catatan resiko dan investasi yang pernah dilakukan. Yang kedua, biaya historis berdasarkan transaksi nyata. Dalam akuntansi biaya historis, yang dicatat adalah kejadian nyata, atau uang benar-benar keluar atau uang benar-benar masuk. Jadi, datanya itu jelas pada buktinya. Beda dengan sistem nilai kini, yang lebih banyak pakai perkiraan atau asumsi harga. Yang ketiga, biaya historis terbukti bermanfaat dari dulu. Sejarah menunjukkan biaya historis ini udah lama dipakai dan juga berguna. Akuntansi modern sebenarnya lahir dari kebiasaan para pebisnis zaman dulu yang coba-coba nyari cara mencatat data keuangan yang bisa bantu mereka untuk mengelola usaha. Yang keempat, laba dipahami sebagai selisih pendapatan dan biaya historis. Artinya, orang tuh paling gampang paham laba itu kalau dihitung sederhana. Pendapatan dikurangi biaya historis. Kalau hasilnya positif, bisnis dianggap sukses. Makanya, banyak keputusan bisnis yang lanjut atau stop untuk produk atau divisi yang didasarkan pada cara hitung ini. Nah, yang kelima, biaya historis lebih sulit dimanipulasi. Catatan biaya historis lebih terpercaya karena berdasarkan transaksi nyata dan bukan perkiraan nilai sekarang yang bisa saja diutak-atik oleh akuntannya itu sendiri. Sesuai dengan kepentingannya manajer. Biasanya ada manajer-manajer nakal yang dia tuh minta tolong ke akuntannya untuk diubah gimana sih caranya biar ini tuh kelihatan laba atau kelihatan untung. Dengan begitu, integritas laporan lebih terjaga dan lebih konservatif.
Lanjut ke yang keenam, laba dari harga pasar kadang menyesatkan. Kalau nilai aset naik di pasar tapi perusahaan nggak niat jual, apakah wajar untuk dicatat sebagai laba? Nih, misalkan harga saham investasi naik turun, tapi itu nggak relevan kalau sahamnya nggak mau kita jual. Jadi, pakai nilai pasar bisa bikin laporan jadi seolah-olah ada untung atau ada rugi, padahal sebenarnya enggak. Lanjut ke argumen yang ketujuh, ada di harga pasar bisa jadi informasi tambahan. Maksudnya, daripada mengganti sistem biaya historis, data harga pasar cukup dilampirkan sebagai tambahan. Jadi, laporan utama tetap dipakai biaya historis, tapi pengguna tetap dapat informasi terkini lewat pengungkapan tambahan. Pasar akan menilai informasi itu sendiri. Yang kedelapan, belum ada bukti kuat menolak biaya historis. Sejauh ini, penelitian menunjukkan informasi biaya historis nggak kalah bermanfaat dibanding biaya kini. Bahkan, banyak studi yang bilang data biaya kini nggak kasih nilai tambah yang signifikan. Jadi belum ada alasan yang kuat untuk benar-benar meninggalkan biaya historis. Makanya, biaya historis ini masih bisa dipakai sampai saat ini. Laba yang dihitung dari harga lama bisa aja kena dampak yang besar. Padahal secara real perusahaan belum tentu benar-benar yang untung. Jadi kalau misalkan ada nilai aset kita naik atau turun 2 kali lipat, tapi laporan masih menulis harga lama, apakah itu masih mencerminkan kenyataan? Pasti kan enggak. Nah, ini dia yang jadi argumen untuk akuntansi biaya historis itu sendiri. Boleh di next. Oke, selanjutnya kita masuk di kritik terhadap akuntansi biaya historis. Untuk kritik yang pertama, ada kritik tujuan akuntansi. Akuntansi biaya historis membantu pengembalian keputusan, tapi terlalu sempit walau hanya untuk manajemen. Investor butuh info nilai sebenarnya, bukan sekedar modal awal. Masalahnya adalah data biaya historis sering tidak objektif, bisa dimanipulasi, dan juga kurang jelas dalam menggambarkan konsep modal. Kritik yang kedua adalah informasi untuk pengambilan keputusan. Biaya historis berguna untuk melihat keputusan masa lalu, tapi kurang relevan untuk kondisi sekarang dan juga masa depan. Laba bisa jadi terdistorsi, terutama saat harga naik sehingga beresiko menyesatkan manajemen dalam pengambilan keputusan. Boleh di next. Kritik yang ketiga adalah dasar biaya historis. Biaya historis dibenarkan dengan asumsi perusahaan akan terus beroperasi atau going concern. Sterling mengkritik hal ini karena kenyataannya banyak bisnis yang berhenti. Jadi, asumsi selamanya itu tidak realistis. Ia menilai alasan sebenarnya penggunaan biaya historis adalah karena perusahaan tidak terikat pada asetnya. Tapi pandangan ini juga kurang tepat. Yang keempat, cocok. Mencocokkan berarti biaya diakui pada periode yang sama dengan pendapatan yang dihasilkan. Namun, penerapannya sering diperdebatkan karena dianggap subjektif dan bisa bikin laporan laba ini lebih diatur daripada kenyataannya. Standar akuntansi modern tetap mengakui pencocokan, tapi dengan syarat tidak menimbulkan akun yang bukan aset atau liabilitas sebenarnya. Yang kelima adalah kritik gagasan tentang kebutuhan investor. Para ahli mengatakan bahwa akuntansi biaya historis yang fokusnya menghitung laba bersih berdasarkan harga perolehan lama bisa menyebabkan informasi penting tentang perusahaan, jadi tidak terlihat atau bahkan menyesatkan. Untuk biaya historis ini dianggap relevan dalam keputusan ekonomi karena berdasarkan transaksi yang nyata. Namun beberapa pihak ini berpendapat bahwa pendekatan ini kurang menggambarkan kondisi ekonomi yang sesungguhnya, apalagi di tengah inflasi atau perubahan harga yang sangat cepat di masa sekarang ini. Laba yang dihitung dari harga lama bisa saja
tampak besar, padahal secara realnya di perusahaan belum tentu itu benar-benar untung. Nah, jadi kalau kita nilai aset kita naik 2 kali lipat, tapi laporannya masih sama atau menuliskan harga lama, apakah itu mencerminkan kenyataan? Kan pastinya enggak. Nah, inilah yang akan jadi kritik terhadap akuntansi biaya historis. Boleh di next? Kita lanjut ke akuntansi biaya lancar. Ada dua sistem, yaitu sistem Edward dan sistem Bell, yang didasarkan pada konsep pemeliharaan modal finansial dan sistem biaya berjalan yang menggunakan pemeliharaan modal fisik dan konsep entitas. Nah, karena banyaknya kritik tadi, muncullah pendekatan baru yang disebut akuntansi biaya lancar atau current cost accounting. Nah, dalam sistem ini nilai aset dan kewajiban disesuaikan dengan harga pasar terkini. Ada dua sistem, tadi ada sistem Edward dan Bell dan juga sistem biaya berjalan. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan informasi keuangan yang pastinya lebih realistis, relevan, dan juga efisien untuk pengambilan keputusan bisnis. Dengan begitu, laporan keuangan tidak hanya jadi arsip masa lalu, tapi juga bisa mencerminkan nilai ekonomi perusahaan saat ini. Kalau biaya historis fokus ke masa lalu, biaya kini atau biaya lancar ini lebih fokus ke masa sekarang. Boleh di next? Tujuan dari akuntansi biaya berjalan. Tujuan akuntansi biaya berjalan adalah memberikan informasi keuangan yang mencerminkan nilai dan biaya terkini, agar keputusan manajer dan penilaian pihak luar menjadi lebih tepat dan efisien dalam mengalokasikan sumber daya perusahaan. Hal ini penting agar manajer dan pihak eksternal, seperti contohnya tadi investor dan juga kreditor, bisa membuat keputusan yang lebih tepat dan juga pastinya lebih efisien dalam mengalokasikan sumber dayanya. Misalnya kalau misalnya harga mesin naik drastis, laporan dengan biaya berjalan ini bisa menunjukkan berapa besar modal tambahan yang dibutuhkan untuk tetap menjaga kapabilitas dari produksi ini sendiri. Gitu, kita next lagi. Konsep laba bisnis dan modal finansial. Laba bisnis mencerminkan keuntungan real yang diperoleh perusahaan tanpa dipengaruhi oleh inflasi atau perubahan harga umum. Semua aset dan utang dinilai dengan harga pasar pada saat ini, agar laporan keuangan menunjukkan nilai yang benar-benar sekarang. Sedangkan modal finansial berarti laba baru dianggap ada setelah nilai awal modal disesuaikan dengan perubahan tingkat harga umum, yaitu inflasi atau deflasi. Artinya, laba yang dilaporkan adalah peningkatan kekayaan real setelah memperhitungkan perubahan harga-harga di pasar. Jadi, dalam sistem biaya berjalan, semua aset dan utang dinilai dengan harga pasar sekarang agar laporan keuangan benar-benar menunjukkan kondisi perusahaan pada saat ini. Sedangkan untuk model finansial menekankan bahwa laba baru dianggap ada setelah nilai modal awal disesuaikan dengan perubahan harga umum. Artinya, kalau laba hanya muncul karena inflasi, itu belum dianggap sebagai laba yang real. Boleh di next? Oke, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Gita Octavia. Kepada Gita Octavia, dipersilahkan. Oke, terima kasih Saskia. Untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu tentang keuntungan dan kerugian holding. Untuk kerugiannya itu adalah akuntansi biaya historis menyulitkan penilaian kinerja manajemen, dan untuk sisi keuntungannya itu adalah pemisahan laba operasional dan laba holding membantu menilai kinerja dengan lebih adil dan akurat. Nah, dalam sistem biaya kini, ada istilah yang disebut holding gains dan holding loss, atau keuntungan dan kerugian memegang aset. Kalau harga aset naik,
perusahaan seolah mendapat keuntungan karena sudah punya aset tersebut lebih dulu. Sebaliknya, kalau misalkan harga turun, ada potensi kerugian walau belum dijual. Keuntungannya, konsep ini membuat laporan keuangan lebih adil dalam menilai kinerja manajemen. Namun, kelemahannya sistem ini bisa jadi rumit dan membutuhkan data pasar yang sangat akurat. Misalnya, em, harga tanah harga tanah kantor naik 2 kali lipat, itu termasuk holding gain. Nah, kalau tadi saya jelasin eee, dalam sistem biaya kini, sama halnya dengan dunia bisnis. Laba perusahaan bisa datang dari 2 sumber. Yang pertama, laba operasional, yaitu keuntungan dari kegiatan utama perusahaan, misalnya menjual produk, memberikan jasa, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada laba atau rugi holding, yaitu keuntungan atau kerugian dari memegang aset atau utang yang nilainya berubah seiring waktu. Misalkan nilai tanah naik, nilai utang turun, dan lain-lain. Masalahnya, sistem akuntansi tradisional atau biaya historis tidak memisahkan dua hal ini dengan jelas. Dalam sistem ini, laba baru diakui kalau aset sudah dijual. Jadi kita nggak tahu nih apakah keputusan manajemen untuk memegang aset itu sebenarnya menguntungkan atau tidak, kecuali kalau aset itu dibeli dan dijual di periode yang sama. Akibatnya, sulit menilai apakah manajer memang membuat keputusan yang bagus. Misalnya, kalau perusahaan A sudah berdiri lebih dulu, maka biaya asetnya lebih kecil karena dibeli di masa lalu. Itu bikin laba operasional A terlihat lebih tinggi dibanding perusahaan lain yang baru berdiri. Padahal, belum tentu manajemennya lebih efisien. Bisa jadi cuman karena beruntung, karena membeli aset lebih murah duluan. Jadi kalau kita memisahkan antara laba operasional dan laba holding, kita bisa tahu nih siapa manajer yang benar-benar hebat dalam mengelola bisnis dan siapa yang hanya terlihat bagus karena faktor waktu atau kenaikan nilai aset. Kita next slide. Berikutnya ada mengapa keuntungan memegang aset merupakan komponen laba. Keuntungan memegang aset dianggap bagian dari laba karena menunjukkan manfaat ekonomi nyata bagi perusahaan. Ketika harga aset naik, perusahaan yang sudah memiliki aset itu seolah menghemat uang jika membeli sekarang. Biayanya akan lebih mahal. Penghematan ini mencerminkan laba dari keputusan waktu pembelian yang tepat dan posisi keuangan yang lebih kuat dibanding pesaing. Selain itu, kenaikan nilai aset juga mencerminkan potensi arus kas masa depan yang lebih besar karena aset tersebut menjadi lebih bernilai atau produktif. Dengan demikian, keuntungan memegang aset menunjukkan peningkatan kemampuan perusahaan menghasilkan kas dan layak dianggap sebagai bagian dari laba menurut pandangan modal finansial. Nah, mengapa kenaikan nilai aset itu dianggap sebagai laba? Karena pada dasarnya, kenaikan nilai itu mewakili manfaat ekonomi nyata yang dimiliki perusahaan. Contohnya, kalau harga mesin naik, perusahaan yang sudah memiliki mesin itu tidak perlu beli mesin baru dengan harga yang lebih tinggi. Artinya, mereka mendapatkan semacam penghematan ekonomi yang bisa dianggap sebagai laba. Selain itu, kenaikan nilai aset juga menunjukkan potensi arus kas masa depan yang lebih besar, karena aset yang lebih bernilai biasanya bisa menghasilkan pendapatan lebih tinggi. Jadi, em, dari sudut pandang ekonomi, keuntungan memegang aset memang mencerminkan peningkatan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas di masa depan. Kita next slide. Berikutnya ada modal finansial versus modal fisik.
Modal finansial itu adalah melihat modal dari sisi uang atau nilai rupiah. Artinya, laba dianggap terjadi kalau nilai keuangan atau modal dalam uangnya perusahaan naik, bahkan jika kenaikannya cuma karena harga pasar aset naik. Lalu, untuk modal fisik tersendiri itu adalah melihat modal dari sisi kemampuan produksi atau aset nyata. Artinya, laba baru dianggap ada kalau setelah mempertahankan kemampuan produksi yang sama. Misalnya, jumlah mesin, kapasitas pabrik, stok barang, masih ada kelebihan nilai. Jadi, kalau nilai aset naik hanya karena inflasi, itu bukan laba, karena kemampuan produksi belum berubah. Selanjutnya, kita bahas dua konsep penting dalam akuntansi biaya kini, melihat modal dari sisi nilai uang. Jadi, laba dianggap terjadi jika nilai uang perusahaan meningkat, meskipun peningkatan itu hanya karena harga pasar naik. Nah, untuk modal fisik itu kan melihat dari sisi kemampuan produksi. Artinya, laba baru dianggap ada kalau setelah mempertahankan kapasitas produksi yang sama, perusahaan masih punya kelebihan nilai. Contohnya, kalau harga mesin naik karena inflasi, tambahan uang untuk beli mesin baru bukan laba, tapi sekedar penyesuaian agar perusahaan bisa tetap beroperasi normal. Nah, dalam akuntansi itu, yang memakai nilai pasar atau current cost accounting, laba dihitung bukan cuma dari selisih pendapatan dan biaya historis, tapi dari perubahan nilai modal atau kekayaan selama periode tertentu. Jadi, laba dianggap sebagai kenaikan nilai modal, bukan hasil perhitungan berdasarkan harga beli lama. Nah, dari statement barusan, itulah yang kemudian jadi muncul dua cara pandang berbeda tentang apa itu konsep modal, yaitu modal finansial dan modal fisik. Next slide. Nah, selanjutnya ada pendukung modal fisik. Pendukung modal fisik berpendapat bahwa laba hanya diakui jika perusahaan tetap bisa mempertahankan kemampuan operasionalnya. Misalnya, jumlah mesin yang sama. Jadi, kalau harga aset naik, tambahan uang yang dibutuhkan untuk membeli aset dengan jumlah yang sama bukanlah laba, tapi penyesuaian untuk menjaga modal tetap utuh. Samuelson itu menolak anggapan bahwa kenaikan harga aset adalah keuntungan, karena itu bukan arus kas nyata atau laba yang benar-benar diterima. Ia juga menilai bahwa kenaikan biaya aset tidak selalu berarti nilai perusahaan naik, sebab bisa saja harga naik karena faktor industri lain. Kesimpulannya, kenaikan nilai aset tidak boleh dianggap laba, melainkan hanya pemeliharaan modal fisik agar perusahaan tetap bisa beroperasi pada kapasitas yang sama. Nah, pendukung konsep modal fisik seperti ekonom Samuelson berpendapat bahwa kenaikan harga aset tidak boleh dianggap sebagai laba karena tidak ada arus kas nyata yang diterima perusahaan. Mereka menilai kenaikan harga aset bisa jadi hanya karena inflasi atau kondisi industri, bukan karena perusahaan benar-benar lebih produktif. Jadi, kalau harga aset naik, nilai tambah itu seharusnya dianggap sebagai penyesuaian untuk menjaga kapasitas produksi, bukan keuntungan. Nah, kesimpulannya juga, pendekatan modal fisik menekankan bahwa laba hanya boleh diakui jika perusahaan bisa mempertahankan kemampuan operasionalnya, bukan sekedar karena harga naik. Kita next slide. Itu ada fitur utama sistem kapasitas fisik. Untuk yang pertama itu pemeliharaan modal. Pemeliharaan modal dalam sistem biaya berjalan berarti menjaga agar perusahaan tetap mampu berproduksi di dunia nyata, bukan hanya terlihat untung di laporan keuangan. Jadi,
semua perhitungan harus didasarkan pada harga dan biaya saat ini, agar perusahaan bisa terus bertahan dan berkembang meskipun harga berubah-ubah. Em, Dalam sistem modal fisik, fokus utamanya adalah menjaga kemampuan produksi perusahaan agar tetap sama walau harga-harga di pasar berubah. Jadi, konsep ini tuh bukan cuma tentang laba di atas kertas, tapi tentang apakah perusahaan masih bisa bertahan dan berproduksi dalam kondisi ekonomi yang berubah-ubah. Pemeliharaan modal di sini berarti itu menjaga agar aset fisik perusahaan seperti mesin, pabrik, dan peralatan tetap mampu menghasilkan output yang sama. Itulah mengapa sistem ini menekankan pengukuran berdasarkan harga dan biaya saat ini. Kalau biaya penggantiannya naik, maka perusahaan harus menyesuaikan modalnya agar tetap bisa beroperasi pada kapasitas yang sama. Nah, selanjutnya itu ada prinsip-prinsip penilaian. Yang pertama, post non-moneter. Post non-moneter adalah aset yang nilainya bisa berubah karena inflasi, seperti tanah, bangunan, mesin, dan peralatan. Nilai aset non-moneter dalam neraca harus disesuaikan ke biaya perolehan saat ini, bukan harga lama. Dampak di laporan keuangan, yaitu jika nilai naik, selisihnya dicatat di cadangan biaya lancar atau ekuitas. Jika nilai turun secara permanen, misalnya rusak atau usang, itu langsung diakui sebagai rugi di laporan laba rugi. Nah, yang kedua, pos-pos moneter dan modal pinjaman ini adalah semua klaim dalam bentuk uang, misalnya kas, piutang, utang, nilainya tidak berubah secara nominal, tapi daya belinya berubah karena inflasi. Nah, pembagian pos moneter itu yang pertama ada pos moneter biasa atau entitas itu termasuk kas, piutang dagang, utang dagang, dan lain-lain. Dan juga ada yang modal pinjaman, yaitu konsep kepemilikan. Nah, di dalam modal pinjaman itu termasuk utang jangka panjang, obligasi, dan modal saham. Yang ketiga, ada aset non-moneter yang diperjualbelikan di pasar yang sama. Nah, aset seperti itu adalah saham, emas, atau komoditas lain yang mudah dijualbelikan. Aset ini tidak digunakan dalam operasi bisnis, tapi untuk spekulasi atau investasi. Jadi kesimpulannya adalah, dalam sistem biaya berjalan atau biaya kini, ada beberapa prinsip penilaian utama yang digunakan untuk menjaga keakuratan nilai laporan keuangan. Yang pertama ada pos-pos non-moneter seperti tanah, bangunan, dan mesin. Dinilai berdasarkan harga pasar terkini karena nilainya bisa berubah. Yang kedua, pos-pos moneter dan modal pinjaman seperti kas dan utang biasanya tidak disesuaikan karena nilainya sudah tercermin dalam satuan uang saat ini. Nah, yang terakhir ada aset non-moneter yang yang aktif diperdagangkan. Dinilai dengan harga pasar yang tersedia agar informasi tetap relevan. Nah, dengan prinsip ini, laporan keuangan menjadi lebih realistis dalam menggambarkan daya beli sebenarnya dari modal perusahaan. Selanjutnya, ada argumen yang mendukung dan menentang biaya kini. Yang pertama itu aspek prinsip pengakuan. Nah, menurut pandangan biaya historis, itu laba hanya diakui kalau aset sudah dijual atau realized. Nah, bagi pandangan biaya kini, itu adalah laba boleh diakui kalau harga aset naik atau unrealized dengan bukti yang cukup. Nah, untuk aspek yang kedua, objektivitas, dalam pandangan biaya historis, itu nilainya jelas karena berdasarkan transaksi nyata. Sedangkan dalam pandangan biaya kini, kadang lebih realistis, tapi bisa subjektif kalau tidak ada pasar. Nah, untuk aspek yang ketiga, yaitu perubahan teknologi, dalam pandangan biaya historis, itu tidak relevan
tetap pakai harga perolehan awal. Sedangkan dalam pandangan biaya kini, itu mungkin kurang akurat kalau teknologi cepat berubah. Nah, dari segi pengakuan laba, sekarang kita masuk ke perbandingan antara biaya historis dan biaya kini dari berbagai aspek. Dari segi pengakuan laba, biaya historis hanya mengakui laba kalau aset sudah dijual atau direalisasi. Sedangkan dalam biaya kini, laba bisa diakui walau belum direalisasi, asalkan kenaikan nilai aset uh, punya dasar yang kuat dan dapat dibuktikan. Nah, dari sisi objektivitas, biaya historis lebih jelas karena berbasis transaksi nyata. Tapi biaya kini sering dianggap lebih realistis, meski bisa sedikit subjektif kalau tidak ada pasar aktif. Nah, dan dari sisi relevansi, biaya historis cenderung ketinggalan karena tidak memperhitungkan perubahan teknologi atau harga terkini, sedangkan biaya kini itu lebih mencerminkan realitas ekonomi saat ini. Dan next slide. Berikutnya ada kritik yang lebih spesifik. Pertama itu pendukung biaya historis. Pendukung biaya historis menolak akuntansi biaya kini karena dianggap tidak realistis dan terlalu subjektif dalam menilai aset. Mereka menilai metode ini bisa menghasilkan laba semu yang tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Nah, yang kedua, ada perbandingan hasil dengan biaya historis. Perbandingan ini menunjukkan bahwa laba yang dilaporkan dengan biaya historis bisa terlihat lebih besar karena belum memperhitungkan kenaikan biaya aset dan penyusutan yang lebih tinggi berdasarkan harga sekarang. Yang ketiga, itu pendukung harga keluar. Pendukung harga keluar berpendapat bahwa nilai aset seharusnya didasarkan pada harga keluar atau nilai realisasi bersih, bukan biaya perolehan, karena mencerminkan biaya peluang sebenarnya bagi perusahaan. Pendekatan ini menekankan relevansi nilai pasar saat ini dan kemampuan aset menghasilkan kas, bukan sekedar biaya historisnya. Nah, walau terdengar ideal, sistem biaya kini juga punya tantangan tersendiri. Pendukung biaya historis berpendapat bahwa biaya kini terlalu subjektif dan bisa menghasilkan laba semu, yaitu laba yang muncul hanya karena perubahan nilai pasar, bukan karena kinerja nyata. Selain itu, karena harga pasar sering berubah, laporan keuangan bisa menjadi fluktuatif dan sulit diprediksi. Hal ini kadang membuat investor bingung, apakah kenaikan laba karena performa perusahaan atau hanya karena nilai pasar naik. Namun, pendukung biaya kini menilai justru itulah kekuatan sistem ini karena laporan keuangan jadi lebih jujur terhadap kondisi ekonomi yang sesungguhnya. Kita next slide. Nah, sekarang kita masuk ke subbab materi berikutnya yaitu harga dan nilai dalam akuntansi. Yang pertama, harga atau price. Harga adalah jumlah uang yang dibayar atau diterima dalam suatu transaksi. Sifatnya objektif dan terjadi di dunia nyata. Karena benar-benar ada uang yang berpindah tangan. Contohnya, sebuah mesin dibeli seharga 100 juta. Itu adalah harga historis mesin tersebut. Harga ini tetap tercatat di laporan keuangan, walau nilai pasarnya berubah. Jadi, harga menggambarkan biaya perolehan di masa lalu, bukan kondisi terkini. Selanjutnya, kita bahas konsep yang sering bikin bingung nih, tapi penting banget, yaitu harga dan nilai dalam akuntansi. Pertama, harga atau price adalah jumlah uang yang benar-benar dibayar atau diterima dalam suatu transaksi. Harga itu bersifat objektif, karena ada bukti nyata bahwa uang berpindah tangan. Contohnya, kalau perusahaan membeli mesin seharga 100 juta, maka itulah harga historis mesin tersebut. Harga ini tetap tercatat di laporan keuangan, walaupun nanti harga pasarnya berubah. Jadi, harga menggambarkan biaya perolehan di masa lalu, bukan kondisi terkini. Kita next slide. Yang berikutnya nilai atau value. Nilai menggambarkan
Manfaat ekonomi yang bisa diperoleh dari suatu aset di masa depan. Sifatnya subjektif dan bisa berbeda tergantung cara pandang serta tujuan pengukuran. Terdapat dua jenis nilai utama, yaitu yang pertama, value in use atau nilai guna. Nilai dari penggunaan aset untuk menghasilkan keuntungan. Nah, yang kedua itu value in exchange atau nilai tukar. Nah, nilai ini yang bisa diperoleh jika aset dijual di pasar. Contohnya, mesin yang dibeli 100 juta sekarang bisa dijual 80 juta. Itu termasuk value in exchange. Nah, tapi kalau tetap digunakan bisa hasilkan laba sebesar 150 juta dalam 5 tahun. Nah, itu yang disebut dengan value in use. Nah, sekarang kita beralih ke nilai. Nilai itu menggambarkan manfaat ekonomi yang akan diperoleh di masa depan dari suatu aset. Berbeda dengan harga, nilai bersifat lebih subjektif karena tergantung cara pandang dan tujuan pengukuran. Ada dua jenis nilai utama. Yang pertama, value in use. Itu adalah nilai dari penggunaan aset untuk menghasilkan keuntungan. Yang kedua, value in exchange. Nilai yang bisa didapat kalau aset dijual di pasar. Contohnya, mesin yang dulu dibeli harganya 100 juta, sekarang bisa dijual 80 juta. Itu termasuk value in exchange. Nah, tapi kalau mesin itu masih bisa menghasilkan laba sebesar 150 juta dalam 5 tahun ke depan, maka value ini termasuk value in use lebih tinggi. Selanjutnya ada yang ketiga, yaitu hubungan harga dan nilai. Harga historis menunjukkan biaya masa lalu, sedangkan nilai menggambarkan manfaat masa depan. Keduanya penting karena harga itu menjamin keandalan atau reliability data keuangan, dan nilai itu meningkatkan relevansi atau relevance dalam bahasa Inggris. Keduanya lewat konsep fair value, yaitu nilai yang mencerminkan harga wajar saat ini di pasar. Nah, harga dan nilai itu sebenarnya saling melengkapi. Harga historis memberikan keandalan karena datanya nyata, sedangkan nilai itu memberikan relevansi karena menggambarkan potensi ekonomi di masa depan atau potensi ekonomi ke depan. Nah, tantangan akuntansi modern adalah bagaimana menyeimbangkan keduanya kalau hanya fokus ke harga. Laporan bisa ketinggalan zaman, tapi kalau hanya fokus ke nilai, laporan bisa jadi terlalu spekulatif. Nah, karena itulah akuntansi modern memperkenalkan konsep fair value, yaitu nilai yang mencerminkan harga wajar suatu aset di pasar saat ini. Kita next slide. Selanjutnya kita masuk ke subbab materi atau pokok pembahasan yang terakhir, yaitu perspektif global dan IFRS tentang pengukuran dalam akuntansi. Nah, setiap negara dulu punya cara sendiri dalam mengukur aset dan laba, tapi sejak hadirnya IFRS atau International Financial Reporting Standard, dunia akuntansi mencoba menyatukan sistem agar laporan keuangan bisa dibandingkan lintas negara. Nah, sebelum IFRS ini diterapkan, sebagian besar negara itu seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia masih menggunakan sistem biaya historis. Sistem ini dianggap aman, tapi lama-kelamaan mulai tidak relevan, terutama ketika terjadi inflasi tinggi atau harga pasar berubah cepat. Nah, pernah ada upaya memperkenalkan sistem biaya berjalan, tapi gagal diterapkan secara luas karena dianggap rumit dan sulit konsisten antar perusahaan. Kita slide. Pertama adalah sebelum IFRS, tadi sudah saya jelaskan sedikit. Sebelum tahun 2005, banyak negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia
mengandalkan sistem biaya historis atau historical cost. Namun, sistem ini dikritik karena tidak mencerminkan nilai ekonomi yang sebenarnya, terutama saat inflasi atau harga pasar berubah cepat. Upaya memperkenalkan sistem biaya berjalan atau current cost ini sempat dilakukan, tapi gagal karena dianggap rumit dan sulit diterapkan secara konsisten. Kita next slide. Nah, selanjutnya ada fase di setelah IFRS ditetapkan. IFRS itu memperkenalkan konsep fair value atau nilai wajar, yaitu jumlah yang dapat diperoleh dari pertukaran aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak-pihak yang berpengetahuan dan bersedia bertransaksi dalam kondisi pasar normal. Artinya, akuntansi tidak hanya berfokus pada harga beli dulu, tapi juga mempertimbangkan berapa nilai pasarnya untuk hari ini. Nah, setelah IFRS mulai diterapkan tahun 2005, muncul tuh konsep baru yaitu fair value atau nilai wajar. Nah, menurut IFRS itu, fair value adalah jumlah yang dapat diperoleh dari pertukaran aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak-pihak yang berpengetahuan dan bersedia bertransaksi dalam kondisi pasar normal. Artinya, laporan keuangan kini tidak hanya mencatat harga beli di masa lalu, tetapi juga mempertimbangkan nilai pasar saat ini. Dengan begitu, informasi keuangan menjadi lebih relevan, transparan, dan bisa dibandingkan lintas negara. Kita next slide. Selanjutnya ada tantangan global. Jadi masih banyak perdebatan. Yang pertama, fair value itu dianggap lebih relevan tapi juga lebih subjektif karena sulit menentukan harga pasar jika tidak ada pasar aktif. Nah, yang kedua, tantangannya adalah historical cost lebih andal tapi kurang mencerminkan kondisi ekonomi sekarang. Karena itu, IFRS masih bersifat hibridah, yang artinya menggabungkan keduanya tergantung jenis aset dan konteksnya. Tentu saja, dalam penggunaan fair value itu juga punya tantangan. Di satu sisi, fair value lebih relevan dan mencerminkan realitas pasar. Tapi di sisi lain, nilainya bisa subjektif, apalagi jika tidak ada pasar aktif sebagai acuan. Nah, sementara itu, historical cost tetap punya kelebihan dalam hal keandalan, karena berbasis transaksi nyata. Jadi, badan standar internasional seperti IASB dan FASB akhirnya memilih pendekatan hybrid, yaitu menggabungkan keduanya tergantung pada jenis aset dan konteks pelaporan. Arah ke depan, IFRS semakin menekankan exit price, yaitu nilai pasar saat ini jika aset dijual. Tujuannya agar laporan keuangan benar-benar mencerminkan posisi ekonomi yang nyata. Meskipun konsekuensinya laba bisa terlihat lebih fluktuatif dari waktu ke waktu. Nah, kita next slide. Nah, yang keempat itu ada arah pengembangan ke depan. Badan Standar Internasional IASB dan FASB berupaya memperjelas dasar pengukuran dengan menekankan pada exit price atau harga keluar, yaitu nilai pasar saat ini jika aset dijual. Tujuannya agar laporan keuangan lebih mencerminkan posisi ekonomi nyata, namun penggunaan harga pasar yang fluktuatif juga bisa membuat laba rugi terlihat tidak stabil, sehingga tantangan akuntansi modern adalah menjaga keseimbangan antara relevansi dan keandalan. Nah, kita sudah masuk ke tahap kesimpulan pada materi ini, yaitu sistem pengukuran akuntansi atau accounting measurement system berperan penting dalam menentukan dan melaporkan nilai aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban perusahaan secara akurat. Melalui sistem ini, laporan keuangan dapat mencerminkan posisi keuangan dan kinerja perusahaan secara lebih jelas serta dapat dibandingkan antar periode. Terdapat beberapa pendekatan pengukuran yang digunakan, seperti biaya historis, biaya berjalan, dan harga jual sekarang atau yang kita sebut dengan fair value. Masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan.
Biaya historis menekankan keandalan dan transaksi nyata, sedangkan biaya berjalan dan harga jual sekarang lebih menonjolkan relevansi nilai ekonomi terkini. Pemahaman terhadap perbedaan konsep ini membantu perusahaan dalam menghasilkan laporan keuangan yang lebih informatif dan sesuai dengan kebutuhan pengambilan keputusan ekonomi. Jadi dari pembahasan panjang yang sudah saya jelaskan dan akan saya jelaskan, kita bisa simpulkan bahwa tidak ada satu sistem pengukuran akuntansi yang paling sempurna. Setiap metode punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Biaya historis unggul dalam keandalan dan objektivitas. Nah, kalau biaya kini dan fair value itu unggul dalam relevansi dan realitas ekonomi. Tugas seorang akuntan adalah memilih nih metode pengukuran apa yang paling sesuai dengan kondisi perusahaan agar laporan keuangan tetap andal, relevan, dan bisa dipercaya. Pada akhirnya, akuntansi bukan hanya tentang angka, tapi tentang bagaimana kita mengukur, menggambarkan, dan menyampaikan kenyataan ekonomi dengan jujur dan bertanggung jawab. Eh, Kita sudah sampai di tahap penutup. Untuk penutup, saya serahkan kembali ke rekan saya, Zaskia. Baik, terima kasih Gita. Oke teman-teman, dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu metode pengukuran akuntansi yang paling sempurna untuk semua kondisi. Tiap metode memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan. Oleh karena itu, bagi akuntan dan manajemen, harus mampu memilih sistem pengukuran yang paling relevan dengan karakteristik perusahaannya. Dengan menerapkan sistem pengukuran akuntansi yang tepat, laporan keuangan akan menjadi lebih andal, relevan, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang bijaksana. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak dosen sekalian. Semoga penjelasan kita pada kesempatan kali ini bisa membantu kita semua untuk memahami lebih dalam tentang accounting measurement system. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.